Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali di channel ini, di mana hari ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu, memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus sehingga kita boleh diberkati oleh firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kembali kami menaikkan syukur kepada Tuhan oleh karena waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan melalui channel ini ya Tuhan. Kami memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus-Mu bagi kami semua sehingga kami yang mendengarkan dan belajar dari firman-Mu ini dilawat Tuhan, dibaharui oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Yunus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Nah, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Tema firman Tuhan pada hari ini, saudara, adalah Allah mengasihi setiap bangsa. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, teks firman Tuhan yang tadi kita baca, ini menceritakan tentang kemarahan Yunus kepada Tuhan, oleh karena Tuhan mengampuni dosa-dosa bangsa Niniwe. Setelah mereka mengambil keputusan untuk bertobat ketika mereka mendengarkan peringatan dan ancaman murka Tuhan yang disampaikan oleh Yunus kepada mereka. Yunus menjadi sangat marah kepada Tuhan oleh karena pertobatan bangsa Niniwe. Nah, saudara, istilah mengesalkan dalam ayat 1 ini punya makna kesal, sakit hati, kecewa berat, marah, tidak senang. Pertobatan bangsa Niniwe
telah mengesalkan hati Yunus dan membuat Yunus menjadi marah. Yunus dia kesal. Yunus tidak terima. Yunus sakit hati. Yunus marah karena ternyata Tuhan menyatakan belas kasihannya kepada bangsa Niniwe. Saudara, Yunus tidak suka bangsa Niniwe diselamatkan. Ia lebih suka kalau bangsa Niniwe itu dihancurkan dan dibinasakan oleh Tuhan karena kejahatan bangsa Niniwe tersebut. Yunus dia begitu membenci Niniwe. Kenapa? Karena bangsa itu adalah musuh Israel dan seringkali mengalahkan bahkan menindas bangsa Israel di dalam peperangan. Nah, di dalam ayat 2 Yunus membeberkan alasan mengapa dulu dia melarikan diri dari panggilan Tuhan untuk memberitakan berita pertobatan kepada bangsa Niniwe. Kita bisa lihat itu dalam pasal 1. Yunus melarikan diri karena dia membenci bangsa Niniwe. Dia tidak suka kepada bangsa Niniwe diselamatkan dan ia lebih suka bangsa itu dihancurkan dan dibinasakan oleh Tuhan. Bahkan saudara, Yunus sampai berani meminta mati kepada Tuhan daripada harus menyaksikan bangsa Niniwe diselamatkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Ayatnya yang ketiga. Pada ayat yang keempat sampai dengan ayat 11, di situ kita bisa melihat bagaimana pelajaran yang diberikan Allah kepada Yunus tentang belas kasihan Tuhan atau kemurahan Tuhan atas bangsa Niniwe. Entah apa yang terjadi dengan Yunus. Apakah dia menyadari kesalahannya dan mau belajar dari kesalahannya, ataukah dia justru tetap berkeras hati? Nah, Alkitab atau kitab Yunus ini tidak memberikan kelanjutan seperti apa kisah daripada Yunus ini. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari kisah yang kita baca ini, kita bisa melihat ada beberapa pelajaran rohani yang bisa kita ambil dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Pelajaran pertama, itulah kegagalan memahami bahwa Allah mengasihi setiap bangsa. Pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Yunus ini adalah kegagalan memahami bahwa Allah mengasihi setiap bangsa. Nah, saudara, dari kisah Yunus ini kita bisa melihat bagaimana kegagalan Yunus di dalam memahami kasih Allah kepada bangsa Niniwe. Ya. Ini ditunjukkan dengan kemarahan Yunus karena Tuhan pada akhirnya dia tidak jadi menghukum Niniwe karena ternyata bangsa Niniwe ini mendengarkan peringatan Tuhan dengan sungguh-sungguh yang disampaikan oleh Yunus kepada mereka, sehingga bangsa Niniwe pada akhirnya mengambil keputusan untuk bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan berdoa memohon pengampunan Tuhan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, menjadi sebuah pertanyaan penting bagi kita. Mengapa Yunus kok bisa marah terhadap pertobatan bangsa Niniwe? Seharusnya kan Yunus senang. Seharusnya Yunus bergembira. Kalau ada bangsa yang berdosa, bangsa yang jahat, justru bertobat dan percaya kepada Allah. Tetapi mengapa justru dia marah terhadap pertobatan bangsa Niniwe? Mengapa dia tidak suka dengan pertobatan bangsa Niniwe? Ya, ada beberapa alasan. Yang pertama, karena bangsa Niniwe adalah musuh orang Israel yang adalah umat Tuhan sendiri. Ini alasannya. Yunus dia marah kepada Tuhan karena ternyata Tuhan mau mengampuni. Tuhan mau membatalkan hukumannya atas Niniwe. Tadinya Tuhan mengutus Yunus untuk memberitakan berita penghukuman atas dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Niniwe. Tetapi justru Tuhan malah membatalkan hukumannya atas Niniwe. Tuhan justru malah mengampuni bangsa Niniwe. Nah, saudara, dasar daripada kemarahan Yunus adalah karena dia menganggap orang-orang Niniwe ini adalah musuh Israel, musuh umat Tuhan.
Orang-orang Niniwe inilah yang membuat orang Israel menderita. Sehingga menurut Yunus, Tuhan seharusnya membela umatnya dan menghukum bangsa yang sudah menindas umatnya tersebut. Di sini Yunus tidak puas. Yunus menganggap Tuhan tidak konsisten. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pelajaran penting bagi kita dalam bagian ini adalah, pernahkah kita menaruh kebencian terhadap orang-orang yang memusuhi Injil dan kekristenan? Dan kita malah berharap mereka semua dibinasakan oleh Tuhan dan bukannya diampuni oleh Tuhan. Ya. Kita mungkin melihat, menyaksikan, ada banyak orang yang memusuhi Injil dan kekristenan. Mereka menganiaya orang-orang Kristen. Mereka berusaha supaya Injil tidak disebarkan. Mereka memfitnah ajaran Kristen dengan fitnah yang jahat. Ya. Lalu apa respon kita? Apakah kita marah terhadap mereka? Apakah kita mengharapkan supaya mereka dibinasakan oleh Tuhan dan bukannya diampuni oleh Tuhan? Apakah kita justru mengharapkan kebinasaan mereka ataukah mengharapkan pertobatan mereka? Nah, saudara, melalui kisah Yunus ini, kita diajar bahwa meskipun Injil dan kekristenan dimusuhi, difitnahkan segala yang jahat, ditindas dan dianiaya, kita diajar oleh Tuhan untuk tidak boleh menaruh kebencian kepada mereka atas apapun yang jahat yang mereka lakukan terhadap Injil dan kekristenan. Kita tidak diajar untuk membalas perbuatan mereka tersebut, tetapi kita diajar oleh Tuhan untuk mengharapkan pertobatan mereka dan bukannya mengharapkan kebinasaan mereka. Melalui kisah ini kita diajar oleh Tuhan untuk mendoakan mereka supaya mereka diterangi oleh Injil Kristus yang tentu saja diberitakan oleh setiap orang Kristen, sehingga dengan demikian mereka pada akhirnya bertobat dan percaya kepada Injil Yesus Kristus. Ini pelajaran penting yang perlu kita perhatikan bersama. Bahwa sejahat apapun Injil dan kekristenan dimusuhi, difitnahkan segala yang jahat, bahkan ditindas dan dianiaya sekalipun, kita tidak boleh menaruh kebencian terhadap mereka. Kita tidak boleh mengharapkan kebinasaan mereka. Tetapi kita diajar untuk mendoakan mereka, untuk mengasihani mereka. Karena mereka orang buta, karena mereka orang yang masih hidup dalam kegelapan. Kita berdoa supaya mereka bisa diterangi oleh Injil dan pada akhirnya bertobat dan percaya kepada Injil Yesus Kristus. Pelajaran kedua yang kita bisa lihat mengapa Yunus bisa marah terhadap pertobatan bangsa Niniwe adalah karena Yunus menolak kenyataan bahwa Allah tidak hanya mengasihi bangsa Israel, tetapi juga mengasihi bangsa Niniwe. Ya, Yunus tidak bisa terima ini. Seharusnya Tuhan hanya mengasihi bangsa Israel. Jangan sampai Tuhan mengasihi bangsa Niniwe. Apalagi bangsa itu telah banyak kali melakukan kejahatan terhadap umat Israel. Ya. Nah, menanggapi kemarahan Yunus, Tuhan memberikan satu pelajaran kepada Yunus. Pelajaran yang Tuhan berikan kepada Yunus itulah melalui pohon jarak, ulat, dan angin timur yang panas terik. Ya, untuk menunjukkan kepada Yunus bahwa ia gagal untuk memahami kasih Tuhan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Melalui pelajaran yang Tuhan berikan kepada Yunus, ya, Tuhan mengajar Yunus tidak menanam pohon jarak itu. Tetapi justru Yunus merasa sayang kalau pohon jarak itu mati. Ya. Padahal Yunus sama sekali tidak menanam, Yunus sama sekali tidak memelihara pohon jarak itu. Tetapi Yunus justru merasa sayang kalau pohon jarak itu mati. Ya. Nah, pelajaran penting yang Tuhan ajarkan melalui pohon jarak, ulat, dan angin timur ini. Tuhan mengajar pohon jarak itu tidak sepenting jiwa manusia. Nilai pohon jarak tidak sepenting nilai daripada jiwa manusia. Tuhan yang menciptakan orang-orang Niniwe. Tuhan yang memelihara mereka. Bagaimana mungkin Tuhan tidak mengasihi mereka?
Ya. Nah, Yunus gagal memahami kasih Tuhan ini. Ya. Yunus gagal untuk memahami kasih Tuhan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Ia justru lebih peduli kepada kematian pohon jarak yang sudah memberinya keuntungan, di mana dia tidak mengusahakan menumbuhkan atau memelihara pohon jarak itu, tetapi hanya menerima keuntungannya, dan dia merasa sayang atas kematian pohon jarak itu, tetapi dia tidak merasa sayang. Dia tidak mempedulikan terhadap 120.000 lebih penduduk di Niniwe yang terancam binasa. Ya, Yunus lebih peduli kepada kematian satu pohon jarak daripada mempedulikan kebinasaan 120.000 lebih penduduk Niniwe. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Yunus memang mengetahui bahwa Allah itu pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Ayat yang kedua. Tetapi sayangnya Yunus gagal menginsafi hal tersebut. Ya, dia hanya tahu, tetapi tidak mau menerima realitas atau kenyataan itu. Dia hanya mau Allah yang hanya mengasihi umat Israel saja dan tidak kepada bangsa Niniwe yang jahat dan berdosa, bahkan pernah menjajah atau menyengsarakan umat Israel. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam bagian ini kita belajar untuk memahami atau menginsafi kasih Allah kepada jiwa-jiwa yang terhilang, apapun suku bangsanya, apapun agamanya. Di sini kita belajar mengapa Tuhan mengasihi bangsa-bangsa lain. Karena jiwa-jiwa itu bernilai di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kebinasaan mereka, melainkan pertobatan mereka. Di dalam Yehezkiel 18 ayat 23 dicatat, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Kemudian Yehezkiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketika kita menginsafi bahwa Allah juga mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, apapun suku bangsanya, apapun agamanya, maka hal tersebut akan mendorong kita untuk terlibat di dalam misi penyelamatan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Itulah dengan memberitakan Injil kepada mereka. Orang yang menginsafi bahwa Allah mengasihi dunia ini, maka dia pasti, saudara dan saya pasti akan terlibat di dalam misi Allah untuk keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang apapun suku bangsanya. Kita perlu belajar bahwa Allah tidak hanya mengasihi kita. Allah juga mengasihi setiap suku bangsa dari suku bangsa manapun. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah dua kegagalan yang kita bisa lihat dari seorang Yunus di dalam memahami bahwa Allah mengasihi setiap bangsa. Kiranya kegagalan Yunus di dalam memahami bahwa Allah mengasihi setiap bangsa tidak kita ulangi, tetapi kita jadikan pelajaran untuk kita mengaplikasikan kasih Allah itu dalam kehidupan kita, dan kita juga mengasihi suku bangsa yang lain di luar suku bangsa kita yang belum mendengarkan Injil. Pelajaran yang kedua, saudara, yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini adalah bukti-bukti bahwa Allah mengasihi setiap bangsa. Nah, di dalam kisah Yunus ini kita bisa melihat bagaimana kasih Allah dinyatakan kepada bangsa-bangsa lain. Secara khusus dalam teks ini adalah bangsa Niniwe. Ya. Yang pertama, bukti bahwa Allah mengasihi bangsa Niniwe adalah Tuhan mengutus Yunus kepada bangsa Niniwe untuk memberitakan penghukuman Tuhan atas dosa-dosa mereka. Ini bukti kasih Allah. Tuhan mengutus Yunus kepada bangsa Niniwe, ya, untuk memberitakan penghukuman Tuhan atas dosa-dosa mereka. Saudara, di dalam pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, di situ dicatat
bahwa dosa bangsa Niniwe telah sampai kepada Tuhan dan Tuhan mengutus Yunus untuk memberikan peringatan supaya mereka bertobat. Pasal 3 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Nah, saudara, di sini kita melihat kasih Tuhan kepada bangsa Niniwe. Tuhan tahu bangsa Niniwe ini telah berbuat dosa dan kejahatannya sudah sampai kepada Tuhan. Tuhan tidak membiarkan mereka untuk terus-menerus hidup dalam dosa-dosa mereka. Tetapi Tuhan mengutus Yunus untuk memberikan peringatan terlebih dahulu kepada bangsa Niniwe supaya mereka bertobat, sehingga dengan demikian mereka bisa terhindar dari hukuman Tuhan. Saudara, Tuhan memberikan kesempatan kepada bangsa Niniwe selama 40 hari untuk merespons peringatan Tuhan terhadap bangsa tersebut. Luar biasa. Ya. Di dalam bagian ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting, saudara. Apa itu? Yang pertama, saudara, bentuk kasih Tuhan kepada kita adalah Tuhan selalu memberikan peringatan kepada kita ketika kita berdosa, supaya kita bertobat dari dosa-dosa kita sebelum menjatuhkan hukuman kepada kita karena dosa-dosa kita. Ya. Ini merupakan salah satu wujud daripada kasih Tuhan. Ketika Tuhan tahu kita telah berbuat dosa, ketika Tuhan tahu bahwa kita terus hidup dalam dosa, maka Tuhan akan memberikan peringatan kepada kita. Dia bisa mengutus siapa saja untuk memberitakan peringatannya kepada kita supaya kita bertobat dari dosa-dosa kita, ya. Dan kita pada akhirnya kalau bertobat terhindar dari penghukuman akibat dosa-dosa kita. Saudara, ini merupakan bentuk kasih Allah kepada kita. Ya. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Kenapa? Ayat 2. Karena Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu berlimpah kasih setia. Dan yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Itulah Tuhan kita yang penuh kasih. Oleh sebab itu, saudara, jangan anggap main-main kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika Tuhan memperingatkan kita. Dan Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Karena Dia panjang sabar. Karena Dia tidak menghendaki kita ditimpa penghukuman. Maka oleh sebab itu, jangan sampai kita justru menunda, ya, pertobatan. Jangan sampai kita justru malah mempermainkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk segera bertobat dari dosa-dosa kita. Kita seharusnya segera merespons peringatan Tuhan tersebut, ya, dengan cara segera bertobat dari dosa-dosa kita. Jangan sampai saudara kita mengeraskan hati. Kita tetap tidak mau bertobat. Kita malah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita tersebut. Sehingga pada akhirnya kita menerima penghukuman yang daripada Tuhan. Ya, ini pelajaran rohani yang kita bisa lihat dari bagian ini. Bukti kasih Tuhan. Dia selalu memberikan peringatan kepada kita pada saat kita hidup di dalam dosa. Tugas kita, respon kita adalah perhatikan peringatan Tuhan. Jangan permainkan peringatan Tuhan. Jangan sepelekan, jangan anggap remeh setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk bertobat. Mari, jangan menunda pertobatan kita. Waktu Tuhan tegur kita, waktu Tuhan peringatkan kita supaya bertobat, segeralah bertobat, sehingga dengan demikian kita dipulihkan oleh Tuhan dan kita tidak jatuh ke dalam penghukuman Tuhan. Yang kedua, saudara, pelajaran penting yang kita bisa ambil dari bagian ini adalah setiap kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus, semua kita ini diutus Tuhan untuk memberitakan penghukuman Tuhan atas dosa sekaligus pengampunan Tuhan atas mereka yang mau bertobat. Ya. Nah, saudara, seberapa banyak kita yang percaya kepada Yesus Kristus menyadari panggilan kita ini dan melaksanakan panggilan kita ini di dalam kehidupan praktis kita setiap hari. Ya. Fakta bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus adalah saksi-saksi Kristus yang diutus untuk memberitakan penghukuman Tuhan atas dosa sekaligus juga pengampunan Tuhan atas mereka yang mau bertobat. Ya. Seberapa banyak kita yang menyadari akan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita ini.
sebagai saksi-saksi Kristus yang memberitakan penghukuman Tuhan atas dosa, sekaligus juga memberitakan pengampunan Tuhan atas mereka yang mau bertobat atas dosa-dosa mereka. Tetapi persoalannya, saudara, kita seringkali gentar, ya. Kita seringkali takut untuk menyampaikan berita penghukuman Tuhan atas dosa, ya. Karena kita takut mungkin ditolak. Kita takut dibenci. Kita takut dimusuhi. Kita takut membuat orang yang kita injili tersebut pada akhirnya tersinggung kepada kita. Ya, sehingga pada akhirnya supaya orang itu tidak membenci kita, supaya mereka mau menerima pemberitaan kita, tidak memusuhi kita dan tidak membuat dia tersinggung, lalu kita hanya menekankan atau hanya menonjolkan kasih pengampunan Tuhan saja, tetapi kita tidak memberitakan penghukuman Tuhan atas dosa. Ya, padahal saudara, berita penghukuman Tuhan atas dosa ini juga penting untuk disampaikan sehingga manusia bisa memahami pentingnya pertobatan dari dosa dan pengampunan Tuhan. Ya, kalau kita hanya memberitakan kasih Allah saja dan enggan memberitakan penghukuman Tuhan atas dosa, maka akibatnya apa? Akibatnya orang akan menganggap enteng kasih Tuhan. Bahkan orang tidak akan pernah menyadari betapa seriusnya dosa yang mereka buat, dan ini pada akhirnya membuat mereka tidak sampai kepada pertobatan yang sejati. Ya. Ini yang harus kita waspadai, saudara. Bahwa kita diutus, kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Untuk apa? Untuk memberitakan, menyampaikan berita penghukuman Tuhan atas dosa, tetapi juga menyampaikan berita pengampunan Tuhan atas mereka yang mau bertobat. Jadi jangan sampai kita hanya menyampaikan kasih Allah, pengampunan Allah, tetapi kita tidak mau menyampaikan penghukuman Allah atas dosa. Kalau kita hanya menyampaikan kasih Allah saja, tanpa mau memberitakan murka Allah atas dosa, maka orang akan anggap remeh dosanya. Orang akan main-main dengan dosa. Orang tidak akan sampai kepada pertobatan yang sejati. Orang akan meremehkan kasih Allah. Tetapi kalau kita memberitakan penghukuman Tuhan atas dosa, yang menunjukkan bahwa Allah serius dengan dosa, yang menunjukkan bahwa dosa itu bukan hal yang sepele, yang menunjukkan bahwa Allah tidak main-main dengan dosa, dia pasti menghukum dosa, maka orang akan menyadari betapa jahat dan seriusnya dosa. Betapa manusia tidak mampu untuk bisa melepaskan diri daripada dosa. Tetapi pada saat yang sama, kita beritakan juga berita pengampunan dosa bagi mereka yang mau percaya dan bertobat kepada Tuhan. Sehingga orang pada akhirnya tidak menganggap sepi kasih Allah. Sehingga orang pada akhirnya menyadari keberdosaan mereka dan menuntun mereka untuk datang kepada Kristus, yang di dalam Kristus ada pengampunan bagi dosa, ada kelepasan dari dosa-dosa. Nah, saudara, kita belajar dari kisah Yunus ini. Ya, di sini kita melihat bagaimana Yunus berani untuk memberitakan penghukuman Tuhan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Niniwe. Kita melihat, ya, justru bangsa Niniwe tidak marah. Bangsa Niniwe tidak sakit hati atau berusaha untuk membunuh Yunus karena pemberitaan Yunus tersebut. Tetapi bangsa Niniwe justru mereka bertobat. Justru mereka merendahkan hati mereka. Justru mereka berdoa kepada Allah, memohon pengampunan sehingga mereka tidak ditimpa murka Allah akibat dosa dan kejahatan mereka. Kita bisa lihat itu dalam pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 9. Dan Allah melihat pertobatan mereka dan akhirnya Allah mengampuni mereka. Allah tidak jadi menimpakan hukumannya kepada mereka. Pasal 3 ayatnya yang ke-10. Nah, saudara, di sini kita belajar bahwa sebenarnya kita tidak perlu memikirkan, tidak perlu gentar, apakah pemberitaan kita ini ditolak, dibenci, kita pada akhirnya dimusuhi, atau takut untuk membuat orang yang kita sampaikan Injil, membuat orang itu tersinggung. Ya, memang bisa saja pemberitaan kita ditolak. Memang bisa saja pemberitaan kita dibenci. Memang bisa saja pemberitaan kita dimusuhi. Memang bisa saja pemberitaan kita membuat orang
menjadi tersinggung. Ya. Tetapi saudara, bisa juga pemberitaan kita justru diterima. Bisa juga pemberitaan kita justru diresponi dengan baik. Allah bekerja dalam hati orang itu. Allah menerangi hati orang itu. Sehingga pada akhirnya orang itu memberikan respons terhadap pemberitaan kita. Dan akhirnya orang tersebut bertobat dari dosa-dosa mereka dan percaya kepada Kristus. Tugas kita ini hanya memberitakan Injil, saudara. Itu tugas kita. Soal orang mau menerima atau menolak, itu urusannya Allah. Ya, tugas kita sekali lagi hanya memberitakan Injil. Yang bisa mengubah hati manusia adalah Allah sendiri. Tuhan mau pakai kita untuk menjadi sarana pemberitaan Injil bagi orang-orang. Entah orang itu menolak ataupun menerima, itu urusan Allah. Tugas kita hanyalah memberitakan Injil. Yang jelas, mereka yang menolak pemberitaan kita akan binasa. Sebaliknya, mereka yang percaya terhadap pemberitaan kita akan diselamatkan. Kalaupun kita harus menderita oleh karena pemberitaan kita, itu sekali lagi juga adalah hak istimewa. Itu sekali lagi juga adalah berkat Tuhan bagi kita. Itu merupakan karunia Tuhan bagi kita, di mana kita meneladani jejak Kristus yang juga pernah mengalami ditolak, dibenci, dimusuhi ketika memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, oleh sebab itu, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ya, mari kita harus dengan berani memberitakan penghukuman Allah atas dosa, sekaligus juga pengampunan Allah atas mereka yang mau bertobat. Kita harus menyampaikan perikatan Tuhan ini tanpa ragu, ya. Terang-terangan kita sampaikan, tetapi kita juga harus sampaikan kabar baiknya. Apa itu? Tuhan menyediakan pengampunan atas dosa, yakni dengan bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus yang adalah juru selamat manusia berdosa. Ya. Inilah pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari bagian ini. Pelajaran ketiga yang kita bisa lihat dari bagian ini adalah bersyukurlah ketika kita dipakai dan dipanggil Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Ya. Bukannya jadi takut, jadi gentar, takut ditolak, takut orang itu tersinggung, takut dimusuhi, takut dikucilkan. Jangan, saudara. Seharusnya kita bersyukur karena Tuhan mau pakai kita. Karena Tuhan mau panggil kita untuk memberitakan firman-Nya. Seharusnya kita bersyukur dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena itu berarti Tuhan berkenan untuk melibatkan kita menjadi rekan sekerjanya di dalam memperluas kerajaan Allah. Kita seharusnya bersyukur karena siapa tahu dengan pemberitaan kita, Tuhan pakai pemberitaan kita itu membuat satu orang yang berdosa menjadi diselamatkan dan hidup bagi Allah. Saudara, kita tidak hanya diajar Tuhan untuk bersyukur atas berkat-berkat yang kita terima, seperti misalnya kesehatan, pekerjaan, rezeki, pertambahan usia, dan sebagainya. Kita tidak hanya diajar untuk bersyukur akan hal-hal itu. Seringkali untuk hal-hal yang seperti itu kita cepat sekali bersyukur. Tetapi kita juga diajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena kita dipanggil dan diutus Tuhan untuk menjadi rekan sekerja Allah di dalam memberitakan kasih-Nya kepada dunia ini. Apakah saudara bersyukur ketika saudara sadar bahwa saudara dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil? Atau saudara justru malu? Atau saudara justru menyembunyikan diri? Atau saudara justru menghindar? Dan itu berarti saudara membiarkan orang-orang yang hidup dalam dosa pada akhirnya jatuh ke dalam kebinasaan. Ya, seharusnya kita bersuka cita. Seharusnya kita bersyukur ketika Tuhan panggil kita. Ketika Tuhan utus kita untuk menjadi saksi-saksinya. Apapun profesi kita. Ya, tidak harus jadi pendeta. Tidak harus jadi hamba Tuhan. Apapun profesi kita. Setiap kita yang percaya, yang diselamatkan oleh Kristus, kita adalah saksi-saksi Kristus yang dipanggil dan diutus oleh Kristus untuk menyampaikan berita Injil kepada orang yang hidup di dalam kegelapan. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita melaksanakan panggilan Tuhan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ungkapan syukur, dan juga dengan penuh semangat. Kenapa? Karena hal itu juga adalah berkat Tuhan. Karena itu merupakan hak istimewa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Nah, inilah 3 berkat rohani yang kita bisa lihat
dari bagian yang pertama yang berbicara tentang bukti bahwa Allah mengasihi setiap bangsa, itulah Tuhan mengutus Yunus kepada bangsa Niniwe untuk memberitakan penghukuman Tuhan atas dosa-dosa mereka. Yang kedua, yang kita bisa lihat dari bukti bahwa Allah mengasihi setiap bangsa adalah Allah mengampuni bangsa Niniwe yang bertobat. Bukti yang pertama tadi, Allah mengutus hambanya untuk memberikan peringatan. Dan bukti yang kedua, Tuhan mengampuni bangsa Niniwe yang mau bertobat. Saudara, ketika bangsa Niniwe mendengarkan peringatan yang Yunus sampaikan, mereka semua, raja sampai kepada orang terkecil, bahkan binatang hewan mereka, ya, sama-sama meratap di hadapan Tuhan. Sama-sama mengambil keputusan, setiap raja sampai kepada orang biasa mengambil keputusan untuk bertobat. Dan Tuhan melihat pertobatan mereka dan kemudian mengampuni mereka dan tidak jadi untuk menghukum mereka. Hal ini saudara menunjukkan bahwa Allah adalah, ayat 2, Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Luar biasa Allah kita. Di sini kita belajar, kalau kita mau bertobat, kalau kita mau meninggalkan dosa-dosa kita dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti akan mengampuni dan menyesal dengan malapetaka yang hendak didatangkannya kepada kita. Ini adalah bukti kasih Tuhan kepada kita. Dia mau mengampuni kita kalau kita mau meresponi peringatan Tuhan untuk bertobat dari dosa-dosa kita. Di sini juga kita belajar untuk memberitakan bahwa hanya di dalam Yesus Kristuslah kita semua, bahkan manusia yang berdosa, yang mau bertobat dari dosa-dosanya dan percaya kepadanya, pasti akan mendapatkan pengampunan dan kelepasan dari murka Allah. Oleh sebab itu, saudara, mari kita beritakan bahwa ada berita pengampunan bagi setiap orang yang berada di bawah penghukuman dosa. Ada pengampunan, itulah di dalam Yesus Kristus. Allah mengaruniakan Yesus Kristus untuk menjadi jalan pendamaian manusia berdosa dengan Allah. Melalui Yesus Kristuslah kita bisa menerima pengampunan yang daripada Allah. Oleh sebab itu, kita semua dipanggil untuk memberitakan bahwa hanya di dalam Yesus Kristus manusia berdosa dapat memperoleh pengampunan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah dua bukti tentang bagaimana Tuhan mengasihi setiap suku dan bangsa. Nah, melalui bagian ini kita diajar untuk kita memberitakan kasih Allah ini kepada setiap suku dan bangsa, sehingga mereka juga dapat mendengarkan kasih Allah tersebut dan juga percaya kepada Yesus Kristus, dan dengan demikian mereka juga dapat diselamatkan. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan kita pada hari ini tentang Allah mengasihi setiap bangsa. Kita sudah melihat dua pelajaran penting mengenai tema kita, Allah mengasihi setiap bangsa, yang didasarkan kepada Yunus pasal 4 ayat 1-11. Aplikasinya bagi kita adalah, sudahkah kita meresponi peringatan Allah supaya kita bertobat dari dosa-dosa kita dan memohon pengampunan kepada Yesus Kristus sehingga kita diampuni dan kita tidak akan ditimpa hukuman Allah. Segera responi, saudara, panggilan Tuhan. Segera responi peringatan Tuhan supaya kita bertobat, agar kita diampuni, dipulihkan Tuhan, dan tidak ditimpa oleh hukuman Tuhan. Yang kedua, apakah kita memiliki belas kasihan Allah terhadap jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Yesus Kristus, yang sedang berjalan kepada kebinasaan? Ya. Mungkin saja itu anggota keluarga kita, suami, istri, anak-anak, orang tua kita. Mungkin juga kerabat kita, mungkin teman kita, mungkin sahabat kita, rekan kerja kita, dan sebagainya. Apakah kita memiliki belas kasihan Allah terhadap mereka? Dan apakah kita sudah memberitakan Injil kepada mereka? Ataukah kita memang tidak memiliki belas kasihan kepada mereka, sehingga kita tidak peduli jika mereka akan binasa? Kalau kita memiliki kasih Allah dalam hati kita, maka kita pasti akan memberitakan Injil. Kita pasti memiliki belas kasihan kepada mereka dan bukannya membiarkan mereka binasa
tanpa Injil. Inilah ciri daripada orang yang sudah menerima kasih Allah. Dia rindu juga untuk menyatakan belas kasihan Allah kepada setiap orang terhadap jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, maukah kita meresponi dan mentaati panggilan Allah untuk memberitakan Injil? Ya, maukah kita meresponinya? Mau nggak kita taat akan panggilan Allah untuk memberitakan Injil? Tuhan panggil kita semua untuk memberitakan Injil tanpa terkecuali. Setiap orang Kristen apapun profesinya, semua kita dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil. Pertanyaannya adalah, kita semua sudah tahu bahwa Tuhan panggil kita untuk memberitakan Injil, tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah meresponi? Apakah kita sudah mentaati panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil? Baik itu mungkin dengan persembahan kita untuk misi dan penginjilan, baik itu berupa doa-doa kita untuk misi dan penginjilan, maupun juga keahlian kita, ya, karunia yang Tuhan berikan, ataupun melalui kehadiran dan kesaksian hidup kita sebagai pengikut Kristus, sehingga pada akhirnya semua orang melihat kesaksian hidup kita. Semua orang pada akhirnya mendengarkan Injil dan diselamatkan. Mari kita memberikan jawaban. Kita memberikan tanggapan kepada Tuhan atas firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Dari kisah Yunus pasal 4 ayat 1-11. Yunus diajar Tuhan untuk menginsapi bahwa Allah juga menghendaki keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Ada dua hal pokok yang sudah kami lihat dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, kami melihat kegagalan Yunus di dalam memahami kasih Allah terhadap bangsa-bangsa lain. Dan yang kedua, kami melihat bukti-bukti kasih Allah kepada bangsa-bangsa lain. Dua hal ini mengajar kami supaya kami tidak berdiam diri, supaya kami jangan sampai tidak memberitakan Injil. Karena Allah juga mengasihi bangsa-bangsa lain sama seperti Allah mengasihi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami agar kami tidak mengulangi kegagalan yang dilakukan oleh Yunus. Agar kami justru belajar dari kegagalan Yunus ini Tuhan. Di mana kami mau pergi untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya kepada Kristus. Mungkin itu anggota keluarga dan kerabat kami, teman kami, saudara-saudara kami, rekan kerja kami, siapapun Tuhan yang Tuhan izinkan kami temui. Tolong kami Tuhan, supaya kami dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Juga kami mau mendukung pelayanan pemberitaan Injil melalui persembahan kami, melalui tenaga dan pikiran kami, melalui keahlian karunia yang Tuhan berikan kepada kami, bahkan juga melalui kesaksian dan pemberitaan kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Biarlah kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini meresponi panggilan Tuhan untuk pergi memberitakan Injil kepada setiap orang yang hidup di dalam kuasa dosa dan belenggu kuasa setan. Firman-Mu berkata, siapakah yang mau pergi untuk aku? Biarlah semua kami menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Engkau yang sudah begitu mengasihi kami. Mana mungkin kasih Allah itu hilang dalam diri kami. Seharusnya ketika kami sudah mengalami kasih Allah itu yang sudah kami terima itu Tuhan, seharusnya menggerakkan kami untuk berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa yang belum mendengarkan Injil. Sehingga kami pergi terlibat aktif untuk memberitakan Injil. Tolong kami semua ya Tuhan, di dalam meresponi panggilan Tuhan ini, di dalam mentaati firman Tuhan ini. Berkati semua kami dengan firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.